Kita kupas singkongnya kecil-kecil. Padahal pohonnya udah besar, tapi singkongnya dalamnya kecil. Bab 263. Aku akan melawan yang terkuat. Setelah Ye Guan memasuki Tianzhenmen, dia segera memasuki terowongan ruang dan waktu, dan di sekelilingnya, dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa aura inilah yang paling kuat menjaga tempat ini di alam semesta sejati. Bahkan ada aura setingkat kaisar di dalamnya, Kaisar Agung. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Kaisar Agung, orang kuat setingkat ini pasti merupakan eksistensi yang sangat langka di dunia semua alam. Tetapi untuk alam semesta sejati, meskipun dia sangat kuat, dia pasti tidak berada di puncak. Lagi pula, ada banyak orang kuat setingkat dewa kosmik di alam semesta nyata. Secara rahasia, orang-orang kuat misterius itu tidak mengambil tindakan terhadapnya. Generasi muda menyatakan perang. Ye Guan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, apakah menurut Anda generasi tua dari alam semesta nyata ini akan mengambil tindakan terhadap saya?" Xiao Ta bertanya, "Apakah kamu peduli?" Ye Guan tiba-tiba tertawa. "Apakah kamu peduli? Jika dia peduli, dia tidak akan masuk." Xiao Ta menambahkan, "Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang mereka, generasi tua tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda kecuali Anda melanggar peraturan terlebih dahulu. Misalnya, generasi tua akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan Anda." Ye Guan perlahan menutup matanya. "Jangan khawatir. Alam semesta sejati mereka mematuhi aturan, dan aku, Ye Guan, juga mematuhi aturan. Jika mereka tidak menggunakan generasi yang lebih tua, aku tidak akan pernah memanggil mereka Guan Xuan Universe. Aku bisa kalah, tapi aku juga bisa mati, bangkit." Xiao Ta terdiam. Telepon seseorang, agar adil. Sejauh ini Ye Guan belum membuat siapapun terkesan. Bahkan pedang berjalan pun bisa digunakan selama mungkin. Tentu saja, dia tidak bertele-tele menghadapi musuh yang begitu kuat. Jika dia terlalu bertele-tele, dia hanya akan menjadi bodoh. Xiao Ta berkata dengan lembut, "Setelah pertempuran ini, kamu bisa mengajaknya berlatih keras." Ia tahu bahwa ia tidak dapat membantu Ye Guan dengan cara apapun, dan ia harus lebih mampu untuk menjaga Ye Guan. Adapun takdir Sukun, setelah Ye Guan menjadi lebih kuat, biarkan dia memberinya nasihat. Ye Guan akan bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Suara misterius itu berkata, "Oke, dia tentu saja menyukai Ye Guan." Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Kamu sudah lama sembuh di menara saya, dan kamu masih belum sehat?" Suara misterius itu berkata, "Segera." Xiao Ta tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan berjalan menuju kejauhan, matanya perlahan tertutup. "Qian-Qian." Ao Qian-Qian berkata, "Saya di sini." Ye Guan terkekeh dan berkata, "Kamu selalu membantuku, tapi aku tidak membantumu apapun. Aku sedikit malu." Ao Qian-Qian berkata, "Antara kamu dan aku, mengapa kita harus peduli tentang ini?" Ye Guan tersenyum dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan seorang wanita sudah bergegas ke depannya. Ye Guan tercengang saat melihat orang itu datang. 8 mangkuk, bagaimana dia sampai di sini? Ye Guan sedikit bingung. Bawan memandang Ye Guan, sedikit bersemangat. "Di mana nasinya? Di mana nasi saya? Kita sepakat 10 panci nasi."
Ekspresi Ye Guan membeku. Untuk 10 panci nasi, Anda mengejar saya dari alam semesta Guangxuan ke alam semesta sejati. Saat ini, Ye Guan benar-benar mati rasa. Tentu saja, yang lebih membuatnya bingung adalah bagaimana gadis ini bisa masuk. Tanpa pedang Xingdao, dia tidak akan bisa masuk. Dan 8 mangkuk ini benar-benar masuk. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Babawan, bagaimana kamu bisa masuk?" Bawan memandang Ye Guan, dia berlari masuk. Ye Guan sedikit mengernyit, dia berlari masuk. Bawan mengangguk, Ye Guan terdiam. Ia tahu Bawan tidak akan berbohong kecuali ia sangat lapar. Tenggorokan Bawan menggulung lalu berkata, "Kita makan dulu, baru ngobrol ya." Mulut Ye Guan sedikit bergerak. Tidak ada cara lain. Ye Guan hanya bisa memasak untuk 8 mangkuk. Melihat Ye Guan mulai memasak, 8 mangkuk di sampingnya tiba-tiba menyala dan air liurnya mulai mengalir. Setelah beberapa saat, Ye Guan membuat 3 panci nasi untuk 8 mangkuk, lalu merebus sepanci lagi daging naga dan daging sapi. Bawan tidak mempedulikan apapun, dia langsung mengambil mangkuk besar di belakangnya dan mulai memasak. Melihat 8 mangkuk yang dia makan, Ye Guan sedikit penasaran dan berkata dalam hatinya, "Senior, kenapa dia makan begitu banyak?" Suara misterius itu berkata, "Fisik istimewa." Ye Guan sedikit mengernyit, "Kamu memiliki fisik yang istimewa?" Suara misterius itu berkata, "Ya." Ye Guan bertanya lagi, "Bagaimana fisikmu?" Suara misterius itu tidak ingin berkata apa-apa lagi. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat pihak lain tidak ingin berbicara lebih banyak, dia tidak bertanya lagi. Setelah beberapa saat, 8 mangkuk telah menyapu semua panci besar di depannya, dan ekspresi kepuasan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ye Guan melihat ke 8 mangkuk di depannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "8 mangkuk, kenapa kamu tidak kembali dulu? Dan aku akan kembali kepadamu setelah aku selesai." "Tidak." Bawan memandang Ye Guan, "sama sekali tidak." Ye Guan bingung, "Kenapa? 8 mangkuk keheningan? Susah cari tiket makan jangka panjang, bagaimana bisa menyerah begitu saja?" Melihat Bawan terdiam, Ye Guan berkata lagi, "Bawan, di depan sangat berbahaya." Bawan melirik Ye Guan, "Aku bisa membantumu bertarung." Ye Guan terdiam, dia sangat tidak ingin Bawan terlibat dalam pusaran air ini. Bawan menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Apa menurutmu aku juga makan terlalu banyak? Mulai sekarang aku akan makan kurang dari 2 suap sehari, oke?" Wajah Ye Guan dipenuhi garis-garis hitam. Setelah beberapa saat, dia menatap Bawan dan berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu ingin membantuku, tapi sangat berbahaya untuk pergi kali ini." Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa orang lain yang mengejarnya sebenarnya hanya untuk makanan. Gadis ini suka makan dan relatif sederhana, tapi dia tidak bodoh. Setelah mendengar perkataan Ye Guan, Bawan terdiam beberapa saat lalu berkata dengan lembut, "Kalau begitu kamu kembali bersamaku, oke?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Ayo semuanya datang." "Kembali saja seperti ini, cuma bercanda." Bawan memandang Ye Guan, "Kalau begitu aku ikut denganmu." Ye Guan ragu-ragu, lalu berkata, "Bawan, jika kamu pergi kali ini, kamu bisa mati." Bawan berkata dengan tenang,
Oh, Ye Guan terdiam. Bagaimana sikapmu? Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Anak kecil, aku tahu kamu tidak ingin dia terlibat dalam air berlumpur ini. Tapi aku dapat memberitahumu bahwa dia istimewa dan tidak akan terlibat dalam hal apapun bahaya." Cukup istimewa. Kamu melirik ke arah Bawan, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu ayo pergi bersama." Bawan menyeringai. "Oke." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Berapa banyak yang bisa kita lawan dalam pertarungan?" Bawan berkata dengan serius, "Kalau aku kenyang, aku bisa memukul sebanyak yang aku mau." Ye Guan sakit kepala. "Berapa banyak yang perlu Anda makan agar merasa kenyang?" Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di kejauhan. Ye Guan menarik kembali pikirannya. Ye Guan meraih Bawan, dan saat berikutnya, keduanya melewati cahaya putih, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di gurun. Langit biru, awan putih, cakrawala tak berujung sejauh mata memandang. Ribuan kaki jauhnya di depan Ye Guan dan Bawan, puluhan ribu dewa yang kuat berdiri di sana. Mereka semua adalah jenius dan monster terbaik di alam semesta sejati. Selain itu, di ujung cakrawala, di atas awan, berdiri hampir 1 juta dewa, monster, dan jenius. Orang-orang ini memiliki aura lemah dan kekuatan rendah. Saat ini, mereka semua melihat Ye Guan di bawah. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sepotong Guangxuan Divine Armor muncul di depan Bawan, masukkan setetes darah. Bawan menggeleng, sakit. Ye Guan menoleh untuk melihat Bawan, yang berkedip, "Tidak." Ye Guan Dao, 10 panci nasi, mendengar hal itu, Bawan langsung ragu. Ye Guan berkata lagi, "Tambahkan 10 panci daging, pancinya akan berbeda." Bawan langsung menggigit jarinya, lalu meneteskan setetes darah ke Guangxuan Divine Armor. Begitu darah jatuh ke Guangxuan Divine Armor, Guangxuan Divine Armor berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh Bawan. Wajah Bawan sangat terkejut. Ye Guan berjalan perlahan menuju kelompok dewa dengan pedang berjalan di tangannya. "Bawan, lindungi dirimu." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. "Bukan omong kosong, jika Anda datang ke sini, Anda akan mati di sisi lain atau mati sendiri." Dalam satu kalimat, selesai, melihat Ye Guan mengambil tindakan, ekspresi para dewa di tempat itu tiba-tiba menjadi ganas. Salah satu dewa terkemuka tiba-tiba meraung, "Tahan dia sampai Haxuan dan yang lainnya tiba." Begitu suara itu jatuh, dia langsung bergegas keluar. Di lapangan, puluhan ribu dewa juga bergegas keluar. Membunuh, raungan itu mengguncang dunia. Ye Guan bergegas ke depan. Dengan memutar pergelangan tangannya, cahaya pedang terbang melewatinya. Tertawa, dalam sekejap, lebih dari selusin dewa jenius langsung dibunuh olehnya dengan satu pedang. Tapi saat berikutnya, lebih banyak dewa bergegas ke arahnya. Kali ini, Bawan juga bergegas menghampiri Ye Guan. Saat dia bertarung, dia juga sangat galak, dan tinjunya sangat mendominasi. Setiap pukulan yang dia ayunkan dapat mengguncang dunia, itu sangat kuat. Ye Guan memegang pedang berjalan dan langsung memotong jalan berdarah kemanapun dia lewat. Kekuatannya luar biasa, dan tidak ada dewa yang bisa menghentikan pedangnya.
Kemanapun pedang itu lewat, kepala seseorang akan jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ada puluhan mayat lagi di lapangan. Mati di alam semesta nyata berarti benar-benar mati jiwa dan raga. Bawan mengikuti di belakang Ye Guan. Dia berlari secepat guntur. Saat dia melambaikan tangannya, bumi hancur dan ruang meledak. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Ye Guan dan Bawan membunuh puluhan ribu orang itu. Di belakang kedua orang itu, ada mayat dan darah di tanah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda bisa melihat ada ribuan. Ye Guan dan Bawan berhenti. Ye Guan berbalik dan melihat sekelompok dewa di kejauhan. Ada ketakutan dan ketakutan di mata semua dewa. Setelah konfrontasi, pedang Ye Guan begitu menakutkan sehingga mereka tidak bisa menahan ujung pedang Ye Guan sama sekali. Kemanapun ujung pedang lewat, dewa pasti akan mati. Saat ini, pakaian Ye Guan telah berubah menjadi merah darah. Itu diwarnai merah oleh darah musuh. Ye Guan menoleh sedikit dan menatap Bawan yang bajunya juga berlumuran darah. Ye Guan menyeringai, "Ayo lagi." Bawan mengangguk, "Aku akan makan setelah selesai pertarungan." "Oke." Ye Guan tertawa. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat kelompok dewa dan tertawa. "Ayo lagi." Begitu suara itu turun, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Tertawa, ketika pedang lewat, ruang dan waktu menjadi rapuh seperti kertas tisu, langsung terkoyak. 8 mangkuk menyusul, melihat Ye Guan bergegas ke arahnya. Seorang manusia spiritual di kepala tiba-tiba berkata dengan galak, "Kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa takut? Bunuh." Begitu suara itu turun, dia bergegas keluar, dan di belakangnya, semua dewa bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Tidak ada pengecut di Guangxuan Universe, tidak ada alam semesta yang nyata. Lebih dari 20.000 orang bergegas menuju cahaya pedang di kejauhan seperti orang gila, dan saat berikutnya, mereka yang bergegas di depan jatuh satu demi satu. Pedang itu masih sekuat bambu yang patah, dan semua yang dilewatinya seperti pedang ke dalam kayu busuk. Namun, tidak ada satupun dewa di belakang mereka yang bergeming dan menyerbu satu demi satu. Banyak dewa yang langsung membakar tubuh dan jiwa mereka. Dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga bergema antara langit dan bumi. Di atas awan, semua dewa menatap medan perang di bawah, menyaksikan para dewa berjatuhan satu demi satu, dan hati para dewa di atas awan berdarah. Saat ini, mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena tidak kompeten dan tidak cukup kuat untuk berperang. Di bawah, Ye Guan sekali lagi membunuh para dewa. Di belakangnya dan Bawan, ada mayat lagi di tanah, dan darah perlahan berkumpul di sungai. Ye Guan melihat ke tangan kanannya, tangannya gemetar, dan di sudut mulutnya, bekas darah perlahan meluap. Dewa-dewa ini membakar jiwa mereka dan menghancurkan diri mereka sendiri satu demi satu. Dan kekuatan yang dihasilkan sangat menakutkan. Dia tidak dapat sepenuhnya menolaknya, jadi dia sendiri juga terluka. Ye Guan bertanya dalam hatinya, "Qian, kamu baik-baik saja?" Setelah hening beberapa saat, Ao Qian berkata, "Tidak apa-apa." Ye Guan sedikit mengernyit, "Jangan berbohong padaku." Ao Qian tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar tidak buruk."
Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan memandang para dewa di kejauhan. Saat ini, hanya ada sekitar 20.000 dewa yang tersisa di lapangan, dan beberapa dewa masih membakar tubuh dan jiwa mereka. Di mata para dewa ini, tidak ada lagi rasa takut dan takut saat ini, yang ada hanya niat membunuh. Ketika kamu bahkan tidak takut mati, tidak peduli seberapa kuat kamu, aku tidak akan takut lagi. Karena akibat terburuknya tidak lebih dari kematian. Tapi sebelumnya, dewa pemimpin telah mati dalam pertempuran, dan tidak ada seorang pun yang memberi perintah. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam berjalan keluar perlahan. Dia memandang Ye Guan dan Ba Awan di kejauhan dengan senyuman garang. Saya harap saya bisa menjadi dewa alam semesta sejati di kehidupan selanjutnya. Saat suara itu jatuh, tubuh dan jiwanya tiba-tiba terbakar. Nafasnya melonjak kencang. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba tertawa. Bunuh. Mendengar suara itu, dia tiba-tiba berubah menjadi nyala api dan bergegas keluar. Dan di belakangnya, semua dewa bergegas keluar bersama. Hampir 20.000 aura kuat menyapu lapangan seperti arus deras. Meskipun jumlah dewa kurang dari 20.000, pada saat ini, tampaknya ada jutaan tentara dan kuda bergegas ke arah mereka. Waktu dan ruang hancur sedikit demi sedikit. Berjuang dengan berani tanpa takut mati, melihat 20.000 orang bergegas ke arahnya, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, dengan senyum sinis di bibirnya, bunuh. Saat suara itu jatuh, dia menginjakkan kaki kanannya ke tanah. Tertawa, di bawah kaki, kilat menyambar. Saat ini, Ye Guan Ren telah membunuhnya. 8 mangkuk menyusul, dalam sekejap, para dewa yang bergegas ke depan semuanya jatuh, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran di tempat. Dan Ye Guan sekali lagi membuat lubang pada 20.000 orang. Ketika dia berhenti, hanya ada sekitar 15.000 dewa yang tersisa di belakangnya. Ye Guan memegang tangan kanannya dan gemetar hebat. Bunuh dengan belas kasihan, karena para dewa ini bukanlah dewa biasa. Mereka semua adalah jenius di alam semesta sejati, dan masing-masing dari mereka membakar jiwa dan raganya. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya. Lalu melihat ke samping Bawan, ada juga bekas darah di sudut mulut Bawan. Ye Guan berbisik, apakah sakit? Bawan mengangguk cepat, sakit. Kamu melihat ke 8 mangkuk dan berbisik di dalam hatinya, Tuan Ta, apapun yang terjadi, jangan biarkan gadis ini mati berkelahi denganku di sini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke arah kelompok dewa, dan pada saat ini, kelompok dewa juga sedang melihatnya. Sebelumnya, dewa muda berbaju hitam juga telah tewas dalam pertempuran. Pada saat ini, seorang anak dewa muda dengan wajah belum dewasa keluar. Dia berlumuran darah. Dia menatap Ye Guan dan berkata, bunuh. Saat dia hendak mengambil tindakan, pada saat ini, aura menakutkan menyapu langit. Pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari cakrawala. Saudara-saudara, mohon mundur, saya, Haksuan, akan bertarung. Haksuan, nomor 1 dalam daftar seni bela diri sesungguhnya. Dan saat nafas itu masuk, semua dewa di tempat itu mendidih. Inilah nafas Kaisar Dewa. Pada saat ini, ruang dan waktu di belakang Ye Guan tiba-tiba mendidih, dan kemudian suara dingin tiba-tiba terdengar.
kamu terus membunuh, aku akan melawan yang terkuat. Ledakan, dalam sekejap, ruang dan waktu itu berubah menjadi merah darah. Kemarin, saya mengawasi pesawat sepanjang hari dan begadang hingga tengah malam, tidak menulis satu kata pun. Memalukan, bab 264. Aku harus bermain sendiri dengan pedang Singdao. Mendengar kata-kata ini, Ye Guan tertegun dan bertanya-tanya, siapa ini? Ye Guan menatap ke langit, tempat seorang wanita sedang berjalan. Dia mengenakan gaun merah, tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak terlihat seperti orang baik. Melihat orang itu datang, Ye Guan mengerutkan kening dan menjadi semakin bingung karena dia tidak mengenali orang tersebut. Bukan orang yang memahami alam semesta, siapa ini? Seolah memikirkan sesuatu, mata Ye Guan tiba-tiba melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Garis keturunan, meskipun dia tidak tahu orang yang datang, garis keturunan ini terlalu familiar. Bukankah ini garis keturunan setan gila, saudari? Ye Guan segera memikirkan identitas wanita di depannya. Ini pasti kakak perempuannya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Wanita ini terlihat agak galak. Ye Guan tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka wanita tua yang belum pernah dia temui sebelumnya akan muncul. Ayah seharusnya memiliki lebih banyak saudara perempuan seperti ini. Di langit, wanita itu berjalan perlahan ke sisi Ye Guan, dan gelombang niat membunuh dan permusuhan tiba-tiba menerpa wajahnya. Merasakan permusuhan dan niat membunuh yang datang dari toko, Ye Guan tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Wanita itu berjalan ke arah Ye Guan dan menatap langsung ke arah Ye Guan. Apakah kamu tahu siapa saya? Ye Guan mengangguk. Kakak, saudari, mendengar kata-kata Ye Guan, ekspresi dingin di wajah wanita itu berubah sedikit, dan dia mengangguk sedikit, aku akan melawan yang terkuat. Setelah berbicara, dia berjalan tidak jauh, dan di kejauhan, seorang pria berjalan ke sana. Pria itu bertubuh tegap, mengenakan pakaian sutra dan mahkota polos. Dia agung dan berpenampilan aneh. Dia berjalan perlahan dan santai, seolah-olah dia datang dengan tergesa-gesa, jejak aura keluar dari tubuhnya. Hanya nafas ini yang membuat bumi dan bumi bergetar. Nomor 1 di daftar Zhenwu, Haxuan, Kaisar Dewa berusia 18 tahun. Di alam semesta nyata, ini adalah legenda yang tak terkalahkan. Kaisar Dewa termuda di alam semesta sejati selama ribuan tahun, ia juga merupakan eksistensi menakutkan tercepat yang mencapai daftar teratas di alam semesta sejati selama ribuan tahun. Dari awal pemeringkatan, hanya butuh 1 hari untuk menembus seluruh peringkat Zhenwu. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah dia pernah mengalahkan orang kuat di alam Kaisar Dewa ketika dia masih di alam manusia abadi. Negeri dongeng manusia mengalahkan Kaisar Ilahi. Seberapa menakutkannya ini, tapi sekarang, dia sudah berada di alam Dewa Kaisar. Di belakang Haxuan, ada 12 orang, 10 pria dan 2 wanita. Ke-12 orang itu semuanya muda, dan yang tertua baru berusia 19 tahun. Namun, ke-12 orang itu semuanya berada di negeri ajaib waktu. Peri waktu berusia 19 tahun, selain itu, ke-12 orang itu memancarkan aura yang sangat ganas, dengan niat membunuh di mata mereka. Ke-12 dewa pasti sudah lama berada di medan perang.
Ye Guan tidak mengenal kedua belas dewa ini, tetapi para dewa yang tidak jauh dari situ mengetahuinya. Ketika mereka melihat kedua belas dewa ini, ekspresi semua dewa menjadi lebih serius dan hormat dari sebelumnya. Penjaga kedua belas dewa ini berasal dari pengawal, salah satu pasukan paling kuat di alam semesta sejati. Monster jenius di alam semesta sejati secara alami tidak terbatas pada daftar seni bela diri yang sebenarnya. Sama seperti alam semesta Guangxuan, ada juga sekte kompleks dari berbagai kekuatan di alam semesta sejati, dan mereka juga akan mengembangkan bakat mereka sendiri. Selain itu, 3 pasukan utama alam semesta sejati juga akan mengembangkan bakat mereka sendiri. Selain itu, mereka suka mendatangi orang-orang untuk mengumpulkan bakat-bakat dengan temperamen dan bakat yang baik, lalu melatih mereka. Jenius seperti ini hanya setia kepada tentara dan Tuhan yang sejati. Mereka tidak akan datang untuk bersaing memperebutkan peringkat. Mereka juga tidak peduli dengan ketenaran palsu. Tugas dan misi pengawal mereka adalah melindungi alam semesta yang sebenarnya. Saat itu, ketika ahli pedang manusia memimpin anak buahnya untuk membunuh alam semesta yang sebenarnya, orang yang bertarung paling keras adalah para pengawal. Dalam pertempuran itu, hampir 80% pengawal terbunuh. Dia hampir dibunuh oleh ahli pedang manusia. Namun, semua anggota pengawal tidak mundur selangkah, dan mereka semua bertarung sampai mati di depan kuil sejati. Bahkan jika ahli pedang manusia membunuh garis keturunan iblis gila dan bermutasi, tidak ada satupun anggota pengawal mundur selangkah. Di alam semesta sejati, ketika penjaga disebutkan, semua dewa akan merasakan rasa hormat di hati mereka. Kamu memandang Haksuan dan yang lainnya dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa orang yang sangat kuat akan datang. Haksuan berjalan perlahan ke arah wanita berbaju merah. Dia melirik ke arah Ye Guan, lalu menatap wanita berbaju merah. Tolong. Saat suara itu jatuh, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Ledakan dalam sekejap, waktu dan ruang di mana dia dan wanita berbaju merah hancur, dan dalam sekejap, keduanya memasuki ruang hampa. Di ruang kosong, wanita berbaju merah memandang Haksuan di depannya. Ekspresinya tenang, dan tidak ada gelombang di matanya. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan menebas dengan satu pukulan. Bukan omong kosong, sekarang kamu di sini, kamu mati atau aku mati. Mengapa berbicara omong kosong? Tertawa, dengan munculnya sapuan kuas ini, kekosongan di lapangan hancur lapis demi lapis. Yang jelas-jelas rusak adalah ruang dan waktu. Tapi yang diam-diam rusak adalah kekuatan takdir, kekuatan jalan, dan kekuatan dimensi sebenarnya yang tak terhitung jumlahnya. Sapuan kuas dapat membelah seluruh dunia. Melihat pukulan ini datang, mata Haksuan sedikit menyipit, dan tidak ada rasa jijik di matanya. Jika pihak lain bisa mencapai titik ini, dia tentu saja tidak akan membencinya. Terlebih lagi, kedua orang ini berasal dari Guangxuan Universe. Haksuan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, niat tinju yang menakutkan meresap ke seluruh medan perang yang kosong. Begitu niat tinju itu muncul, seluruh kekosongan mulai mencair pada saat ini. Hanya satu pukulan yang bisa menghancurkan kekosongan. Haksuan maju selangkah dan meninju, bang, dalam sekejap. Ruang dan waktu dalam radius puluhan ribu kaki langsung hancur, dan keduanya memasuki ruang dan waktu gelap.
Pukulan wanita berbaju merah terpaksa berhenti di tempatnya karena pukulan ini. Saat ini, wanita berbaju merah tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, seberkas darah melintas melewati lapangan dan langsung menabrak Haksuan. Ledakan, Haksuan mundur ratusan kaki. Ruang dan waktu gelap langsung hancur, dan keduanya memasuki ruang dan waktu tanpa batas. Mematahkan dua jenis ruang dan waktu secara berurutan. Dalam ruang dan waktu yang tak terbatas, Haksuan melirik tangan kanannya yang sudah terbelah. Tapi Haksuan tersenyum, sejak dia menjadi nomor 1 di peringkat seni bela diri sejati. Dia tidak memiliki saingan di antara generasi muda, dan sekarang, akhirnya ada seseorang yang bisa bertarung. Haksuan tertawa keras. Ayo lagi, saat suara itu turun, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, ruang dan waktu tanpa batas di lapangan mulai mendidih. Niat pertama memenuhi seluruh ruang dan waktu dunia gelap. Pada saat ini, niat dingin dan membunuh muncul di mata wanita berbaju merah, dan dia tiba-tiba menghilang lagi. Ledakan, saat cahaya darah lewat, seluruh ruang dan waktu gelap mulai terkoyak inci demi inci. Perang dimulai, di bawah. Ye Guan mengalihkan pandangannya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Sepertinya aku yang paling lemah di keluarga kita." Xiaota, saya harus mengatakan bahwa Ye Guan masih sangat terkejut saat ini. Karena dia menemukan bahwa kekuatan wanita tua ini tidak biasa, dan rata-rata kaisar dewa tidak akan bisa melihatnya di depannya. Dan wanita tua ini sepertinya hanya berusia sekitar 1 tahun lebih tua darinya. Sangat mengerikan. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia akan meningkat terlalu cepat. Tapi sekarang tampaknya dia masih membaik dengan lambat. Ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Jika Anda mengira Anda monster, ada orang yang lebih monster dari Anda. Ye Guan menarik kembali pikirannya, dan pada saat ini, di belakangnya, hampir 20.000 dewa hendak mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, di antara 12 dewa di kejauhan, pemimpin para dewa tiba-tiba berkata, "Mundur saja." Mundur. Mendengar kata-kata manusia dewa, 20.000 dewa ragu-ragu sejenak, dan kemudian mundur ke sisi lain. Ye Guan melihat ke arah roh wanita terkemuka, dan pria dewa itu juga sedang menatapnya saat ini. Saat Ye Guan hendak mengambil tindakan, di antara 12 dewa, seorang dewa wanita tiba-tiba menghilang di tempatnya seperti hantu. Dalam sekejap, ruang dan waktu dalam jarak 1000 kaki tiba-tiba retak, dan hampir 100 besi berwarna merah darah yang misterius rantai terbang keluar, langsung menuju ke Ye Guan, dan menguncinya di tempatnya. Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun, dia gemetar dan bergegas ke depan dengan pedang. Dengan tebasan pedang ini, rantai besi terdepan langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Tetapi saat rantai besi itu hancur, tetapi cahaya redup menempel pada pedang berjalan di tangannya. Ye Guan sedikit mengernyit dan hendak mengayunkan pedangnya. Namun, saat berikutnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang Singgau tidak lagi berada di ruang dan waktu ini. Manusia dan pedang telah dipisahkan oleh ruang dan waktu. Pada saat ini, bayangan telah muncul di depannya. Lengan Ye Guan tiba-tiba bergetar, sayang sekali. Bang, untuk sesaat, bayangannya hilang,
Tetapi saat berikutnya, pengawal muda lainnya bergegas ke depannya dan meninju kepalanya. Dan Bawan juga dikepung oleh 5 penjaga saat ini. Menghadapi pukulan ini, Ye Guan melangkah maju bukannya mundur, maju selangkah, dan meninju. Kekuatan yang menghancurkan dunia, ledakan, dengan pukulan ini, pengawal muda itu terlempar, tapi Ye Guan juga diguncang kembali oleh kekuatan kuat lawan. Dalam proses mundur, di depan Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan tombak panjang muncul di udara. Tombak ini tidak memiliki lonceng dan peluit, itu hanya tombak sederhana, tetapi berisi tombak yang sangat kuat kekuatan dan kekuatan membunuh. Dengan tembakan ini, ruang dalam jarak 1000 kaki dari Ye Guan langsung terbelah. Mata Ye Guan sedikit menyipit, tangan kanannya tiba-tiba terentang, lalu dia mengangkatnya tiba-tiba. Raih bintang-bintang, ledakan, tangan raksasa sepanjang 1000 kaki tiba-tiba melesat ke udara dan langsung menekan tombaknya. Di saat yang sama, kekuatan yang kuat membuat pengawal muda itu terbang ratusan kaki jauhnya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba bergegas maju dan meninju. Kekuatan yang menghancurkan dunia, ledakan, salah satu anak laki-laki penjaga terlempar lagi. Di saat yang sama, Ye Guan menunjuk sedikit, dan pedang udara terbang di udara, langsung menebas seorang anak penjaga yang bergegas ke arahnya. Setelah memenggal kepala anak penjaga, Ye Guan memiliki pemikiran di benaknya dan ingin mengingat kembali pedang Xingdao. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan pedang Xingdao saat ini. Apa yang terjadi? Ye Guan mengerutkan kening, dan dia menoleh untuk melihat pedang Xingdao. Pada saat ini, pedang Xingdao berada dalam ruang dan waktu yang tidak diketahui, dan wanita penjaga juga berada dalam ruang dan waktu itu. Dia memutuskan hubungan spiritual antara pedang Xingdao dan Ye Guan. Merasakan adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam. Pihak lain benar-benar memindahkan pedang Xingdao ke dunia lain dan secara paksa memutuskan hubungan dengannya. Sesuatu akan terjadi. Ye Guan melihat ke arah sekelompok penjaga dewa tidak jauh dari sana. Sejujurnya, sebaiknya kamu mengirimkannya kepadaku. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pria spiritual terkemuka itu menatap Ye Guan. Benarkah? Kamu melirik manusia dewa itu, lalu melihat ke pedang Xingdao. Ia ingin bermain sendiri. Suara itu baru saja jatuh ledakan. Tiba-tiba, pedang Xingdao bergetar hebat, dan cahaya pedang melesat ke langit. Dalam sekejap, wanita dari pengawal ilahi langsung terhapus. Bersama dengan area ruang waktu yang tidak diketahui, itu langsung terhapus. Sekelompok penjaga dewa membeku di tempat. Ye Guan terdiam. Itu karena aku tidak pantas menggunakannya lagi. Astaga, memainkannya sendiri jauh lebih menyenangkan daripada bermain sendiri. Bersambung.